Manusia tidak dapat hidup sendiri. Bahkan, keputusan kecil yang kita buat hari ini ialah hasil dari interaksi, nilai, dan aturan sosial yang mengikat kita dalam kelompok dan juga peranata sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahdi Taftazani dengan NIM 1251320196 dari kelas 1D. Pada video ini saya akan menjelaskan materi mengenai kelompok sosial dan juga peranata sosial yang akan disertai dengan contoh kasus nyata di kehidupan kita sehari-hari. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester 1 saya pada mata kuliah pengantar sosiologi yang diampu oleh Bapak Abdul Hafiz SOSMA. Menurut Swejono Swekanto, kelompok sosial ialah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Dengan itu saya memahami bahwa kelompok sosial ialah sekumpulan orang yang memiliki kesadaran bahwa mereka adalah bagian dari suatu kelompok, berinteraksi satu sama lain dan saling mempengaruhi baik dari perilaku serta aktivitasnya. Nah, selanjutnya karakteristik dari kelompok sosial, yang dimana kelompok sosial bukan hanya sekedar sekumpulan orang, tapi terbentuk karena adanya interaksi nyata seperti OSIS memiliki agenda rutin, rapat, dan kegiatan sekolah. Mereka memiliki identitas bersama, yaitu setiap anggota akan merasa menjadi bagian dari organisasi yang sama. Kelompok sosial selalu memiliki tujuan, contohnya OSIS yang bertujuan memiliki dan mengembangkan para siswa di sekolah. Selain itu, kelompok sosial itu terikat dengan adanya nilai, norma, agar organisasi tersebut berjalan secara tertib. Struktur dan juga peran menjadi ciri penting, yaitu adanya ketua, sekretaris, hingga anggota yang memiliki tugasnya masing-masing. Dan terakhir yaitu kelompok sosial stabil atau berkelanjutan, di mana OSIS kan akan meregenerasikan dalam pengurusannya. Jadi karakteristik kelompok sosial tampak dari interaksi, identitas, tujuan, norma, struktur, dan stabilitasnya. Semua ini membuat kelompok dapat bertahan dan berfungsi dalam masyarakat. Setelah memahami karakteristik kelompok sosial, selanjutnya kita akan melihat ciri-ciri keberadaan dari kelompok sosial dalam kehidupan kita sehari-hari. Menurut Willa Hangki, ciri pertama yaitu kelompok sosial terdiri minimal 2 orang. Terus yang kedua, anggotanya memiliki interaksi dan juga komunikasi yang dekat, lalu berlangsung terus-menerus. Ketiga, setiap anggota saling mempengaruhi dalam sikap, nilai, maupun perilaku. Keempat, kelompok dianggap berakhir ketika anggota tidak lagi merasa terikat atau merasa menjadi bagian dari kelompok tersebut. Kelima, kelompok sosial juga mengalami pewarisan budaya dalam generasi ke generasi, baik dari nilai, kebiasaan, serta pola perilaku. Yang keenam, kelompok sosial selalu terbentuk karena adanya minat dan kepentingan bersama. Melalui ciri-ciri ini kita dapat membedakan sekedar kerumunan biasa. Dengan ini ciri-ciri dapat menunjukkan kelompok sosial memiliki ikatan serta tujuan dan kesinambungan yang nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang peranata sosial. Menurut Horton dan Han, peranata sosial ialah sistem norma yang dianggap penting oleh masyarakat dan berfungsi mengatur berbagai kegiatan warganya. Dengan ini saya memahami bahwa kita dapat melihat peranata sosial menjadi pedoman bersama agar
masyarakat dapat hidup secara harmonis dan juga terarah. Sebagai bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat, peranata sosial seperti sekolah memiliki karakteristik yang saling berkaitan dalam membentuk satu sistem yang teratur. Nah, saya mencontohkannya dalam peranata sekolah. Yang pertama, sekolah berlandaskan norma yang diwujudkan seperti tata tertib, yang dimana menjadi dasar setiap kegiatan. Kedua, sekolah mengatur kehidupan sosial, di mana ada guru dan juga ada murid yang saling berinteraksi. Nah, selanjutnya, yang ketiga, sekolah memenuhi kebutuhan hidup bagi masyarakat, yaitu menyediakan pendidikan. Nah, yang keempat, sekolah diakui masyarakat sebagai lembaga resmi dan dipercaya sebagai penyelenggara proses belajar. Nah, yang kelima, sistem pendidikan bersifat stabil, bertahan lama atau diwariskan secara lintas generasi. Nah, keenam, aturan di sekolah itu bersifat mengikat, sehingga setiap pelanggaran dikenal sanksi. Nah, yang ketujuh, pendidikan berlangsung secara formal ataupun informal, mencakup sekolah, kursus, atau pelatihan. Terakhir, sekolah itu terorganisasi dalam sistem yang lebih besar, yaitu dengan bekerja sama dengan keluarga, agama, dan juga pemerintah. Itu merupakan karakteristik dari peranata sekolah. Dengan ini kita dapat melihat peranata sosial bukan hanya sekumpulan aturan, tetapi sebuah sistem yang menjaga keteraturan dan memenuhi kebutuhan dan memastikan kehidupan sosial berjalan harmonis. Dalam peranata pendidikan, ciri-ciri peranata sosial sangat terlihat jelas, yaitu melalui berbagai unsur yang membentuk identitas dan juga peran di masyarakat. Yang pertama, sekolah itu memiliki simbol, contohnya seragam sekolah. Nah, yang kedua, sistem pendidikan berusia panjang, yaitu bakal regenerasi. Ketiga, sekolah memiliki adat atau kebiasaan dan juga nilai. Nah, keempat, sekolah memiliki tata tertib yang mengatur perilaku warganya. Kelima, terdapat perlengkapan pendukung seperti ruang kelas. Nah, yang terakhir, sekolah memiliki tujuan yang jelas, yaitu mencerdaskan peserta didik dan juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Dengan ciri-ciri tersebut, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi peranata sosial yang menjaga keteraturan, menanam nilai, dan membantu perkembangan masyarakat secara berkelanjutan. Nah, selanjutnya kita akan melihat peranata sosial terbentuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, yaitu kebiasaan kita memberi salam dan juga berjabat tangan saat bertemu. Awalnya ini hanya interaksi biasa, lalu dilakukan secara berulang, maka menjadi kebiasaan. Kemudian diakui sebagai norma kesopanan dan akhirnya melembaga sebagai bagian dari budaya masyarakat. Nah, kebiasaan ini pun dijaga dengan adanya sanksi sosial, seperti dianggap tidak sopan jika kita tidak memberi salam. Dengan memahami bagaimana kelompok dan juga peranata sosial bekerja, kita semakin tahu di mana kita berdiri dan apa yang bisa kita perbaiki. Mari menjadi generasi yang bukan hanya tahu, tapi turut membangun. Saya Ahdi Taftadani, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.